warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita ucapkan terima kasih kepada Pak dosen yaitu Pak Dr. Najamuddin dan Ibu Guru Pamong kita yaitu Ibu Nur Aini SPD MPD yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Semangat ya hari ini. Ya, oke. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ini Ibu persilakan Sobri untuk pimpin doanya. Silakan Sobri. Sebelum belajar, marilah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sobri. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu ya. Suci Nurpianti. Ada, Bu. Ya, Ikram Murjaki. Ada, Bu. Terus satu lagi Rahimatun. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan. Yaitu kerajaan-kerajaan masa Hindu-Buddha, Bu. Ya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit. Ya, ada kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, dan lain-lain. Itu materi kita minggu kemarin. Sekarang akan kita lanjutkan ke materi yang masih berhubungan dengan sejarah Hindu-Buddha ya, yaitu tentang peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Sebelum lanjut ke materi, di sini Ibu ingin menyampaikan teknik penilaian dulu. Teknik penilaian dalam pembelajaran kita hari ini ya. Selain dari nilai pengetahuan, kalian di sini juga dinilai tentang sikap dan keterampilan. Oke, udah nampak belum? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memasuki materi, kita lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu harap setelah Ibu jelaskan, nanti kalian mampu untuk mengidentifikasi peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Terus yang kedua, menganalisis pentingnya benda-benda peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Terus yang ketiga, mendeskripsikan cara pelestarian benda-benda peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha ya. Terus yang keempat, menyajikan hasil diskusi tentang peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Ini kelihatan enggak ini videonya? Kelihatan, Bu. Oke, amati dengan benar ya apa yang ada dalam video ini. Begitu banyak misteri tentang Candi Borobudur yang sampai kini belum pernah terpecahkan. Jangankan misteri pembuatannya, asal-usul nama Borobudur pun sampai kini masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Kabar yang kita tahu, arsitek Candi Borobudur adalah seseorang yang bernama Gunadarma. Dari prasasti Karangtengah dan Kahulunan yang dipelajari sejarawan Belanda bernama Johannes de Casparis, diperkirakan pendiri Borobudur adalah raja dinasti Sailendra bernama Semaratungga. Casparis memperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 824 Masehi, tapi baru dapat diselesaikan pada masa Ratu Pramudawardhani, sekitar setengah abad kemudian. Banyak fakta mengagumkan tentang arsitektur dari monumen Buddha terbesar di dunia ini. Borobudur memiliki 2672 panel relief yang konon apabila dibentangkan akan mencapai panjang 6 km. Untuk membangun candi ini pun dibutuhkan sekitar 2 juta balok batu andesit yang dipahat sedemikian rupa sehingga saling dapat mengunci atau interlock, meski tanpa menggunakan semen atau perekat apapun. Ibarat permainan Lego, candi ini disusun indah dengan pahatan-pahatan relief yang menggambarkan kisah-kisah kehidupan. Sebuah mahakarya seni yang utuh dan luar biasa tinggi nilainya. Ajaibnya lagi, bahan bangunan dari batuan andesit ini tidak ditemukan di sekitar Borobudur. Artinya,
Pembuat candi ini harus menyediakan batu itu dari lokasi yang jauh dari Borobudur. Inilah Borobudur, mahakarya agung yang menjadi bukti bahwa bangsa ini pernah mencapai puncak keindahan seni arsitektur yang luar biasa, bahkan pada zaman yang belum mengenal apa itu teknologi rancang bangun. Oke, ini video udah selesai. Sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian menggambar tentang apa video tersebut? Ayo menggambarkan tentang pembangunan apa? Candi Borobudur, Bu. Ya, tentang pembangunan Candi Borobudur ya. Apa saja sih peninggalan-peninggalan pada zaman Hindu-Buddha? Yang pertama, Ibu jelaskan di sini yaitu candi ya. Candi pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat ibadah dan pemakaman. Namun sekarang ada beberapa candi yang juga dijadikan tempat wisata. Peninggalan pada masa Hindu yaitu ada Candi Prambanan, Candi Suku, Janggal, dan Gedong Songo ya. Nah, ini peninggalan pada masa Hindu. Terus ada juga peninggalan pada masa Buddha, yaitu inilah salah satu contohnya tadi, yaitu Borobudur. Ada Candi Mendut, Sewu, dan Plausan. Lanjut ke Gapura. Apa sih itu Gapura? Gapura adalah suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan. Iya. Suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan. Terus Ibu lanjut ke patung atau arca. Nah, ini adalah salah satu contoh patung atau arca, yaitu salah satu peninggalan sejarah yang berupa benda, biasanya berupa tokoh yang dihormati. Nah, di sini patung Hindu biasanya berbentuk patung dewa-dewi, tokoh dan makhluk mistik, sedangkan patung Buddha mewujudkan Buddha Gautama. Ini relief adalah seni pahat dan ukiran 3 dimensi yang biasanya dibuat di atas batu. Bentuk ukiran ini biasanya dijumpai pada bangunan candi, kuil, monumen, dan tempat bersejarah kuno. Nah, sekarang kita lanjut ke prasasti. Di sini prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Penemuan prasasti pada sejumlah situs arkeologi menandai akhir dari zaman prasejarah. Ibu lanjut ke kitab ya. Kitab merupakan karangan yang berupa kisah, catatan, laporan tentang peristiwa atau sejarah ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, Ibu bagikan kelompok ya untuk kalian. Nanti masing-masing kelompok Ibu bagikan 4 orang ya. Nama-namanya Ya, Bu. Ibu kirim di grup WA. Nanti kalian silakan mengumpulkan informasi yang sesuai baik di buku paket atau internet ya. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Boleh untuk mengerjakan sharing lewat grup WA. Nah, nanti setelah 20 menit kita kembali ke Zoom meeting ini lagi. Silahkan kerjakan, LKPD-nya sudah Ibu kirim lewat WA grup ya. Kameranya boleh ditutup dulu, nanti baru kita kembali ke Zoom meeting ini. Kelompok 1, perwakilan siapa? Silakan untuk presentasi. Saya, Bu. Saya Suci, perwakilan dari kelompok 1. Akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengamatan Candi Borobudur. Ciri Candi Borobudur. 1. Digunakan sebagai tempat pemujaan. 2. Candi tersebut memiliki struktur kasta seperti arupa datu, kama datu, dan rupa datu. 3. Di puncak candi terdapat stupa. 4. Memiliki patung Buddha. 5. Bangunan candinya berbentuk tambun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang ingin bertanya, silakan, atau ingin menanggapi dari kelompok lain, silakan. Iya, Bu. Ya, silakan. Apa arti dari kamandahatu, rupa dahatu, dan arupa dahatu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan 5. Kamandhatu Silakan, adalah tingkatan Amelia. dasar atau bagian paling bawah Candi Borobudur. Rupandhatu merupakan tingkatan kedua dari susunan Candi Borobudur. Arupandhatu merupakan tingkatan paling atas dari Candi Borobudur. Cukup sekian presentasi kerajaan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ingin bertanya? Saya Bu, tadi kan dari kelompok 1 dan 2 sudah berprestasi semuanya kan tentang penilaian bersejarah itu Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita menjaga penilaian bersejarah itu Bu? Nah, cara menjaga peninggalan bersejarah gitu, Ikram. Iya Bu. Ibu akan menjawab tadi bagaimana cara menjaga peninggalan bersejarah. Nah, yang pertama, tidak boleh mencoret-coret benda peninggalan sejarah, misalnya. Terus yang kedua, yaitu harus menjaga kebersihan dan keindahan. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita wajib mentaati tata tertib yang ada di setiap tempat peninggalan bersejarah tersebut, ya Ikram ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Suka nak dengan pembelajaran daring ini? Suka. Suka, Bu. Oke, suka, senang. Alhamdulillah ya. Nah, coba Ibu ingin tanya Suci ini. Apa yang disukai dalam pembelajaran daring ini, Suci? Saya suka pembelajaran daring ini, Bu, karena kami jadi tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom dan model PPT itu seperti apa, Bu. Iya. Dan dalam kerja kelompok kami jadi sangat semangat dan berani untuk presentasi, Bu. Iya. Jadi kalian bisa mengetahui tentang aplikasi Zoom Meeting, WA Group, terus bentuk-bentuk PPT-nya ya. Nah, berarti bagus. Jadi kita menyesuaikan teknologi yang ada. Berarti ada hikmahnya juga kita belajar daring ini ya. Nah, ada pengalaman baru tentang menggunakan aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Apa sih kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya itu tentang peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha, yaitu apa saja peninggalan tadi? Ada candi, Gapura, apa lagi? Ikram? Kitab. Ya, ada kitab, ada prasasti, ada relief, ya. Sekarang kalian buka buku paketnya pada halaman 72 latihan B. Itu ada 10 nomor ya. Nah, kerjakan di rumah, nanti minggu depan kumpulkan ya. Nah, nanti Ya, Bu. kumpulkannya lewat via WA ya, WA group juga bisa. Iya, Bu. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi baru ya, yaitu materi tentang ekonomi kreatif. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan kembali tentang menjaga kesehatan. Ya, nanti kalau kalian keluar rumah, silakan memakai masker. Jangan lupa cuci tangan atau hand sanitizer itu dibawa terus ya kalau bisa. Nah. Iya, Bu. Oke, Ikram, silakan pimpin doa penutup dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Ikram. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.